Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rizkulo akan memaparkan tentang pengertian stres kerja. Saya berasal dari kelompok 3 kelas MN17I, yang dimana anggotanya ada saya sendiri, Pak Rizkulo, lalu ada Rohma, Megawati, Muhammad Faisal, Teti Nurhayati, Aji Fajriansa, dan Diki Julpani. Pengertian stres kerja. Menurut Face and Fall tahun 1998, stres adalah penderitaan jasmani, mental atau emosional yang diakibatkan interpretasi atas suatu peristiwa sebagai suatu ancaman bagi agenda pribadi orang individu dalam suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka makin banyak karyawan yang bekerja di dalamnya, sehingga besar kemungkinan timbulnya permasalahan di dalamnya dan permasalahan manusianya. Lalu, orang-orang merasa stres karena terlalu banyak pekerjaan, ketidakpahaman terhadap pekerjaan, dan beban informasi yang terlalu berat, atau karena mengikuti perkembangan zaman, menurut Sophia tahun 2008. Lalu, dapat disimpulkan stres kerja adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lainnya. Terima kasih. Faktor-faktor penyebab stres kerja. Penyebab stres kerja karyawan yaitu tuntutan terhadap karyawan tersebut yang ditugaskan untuk mendapatkan target sehari 2000. Nah, peran karyawan tersebut diwajibkan untuk mendapatkan target itu. Nah, yang kedua, tuntutan hubungan baik sesama karyawan, karena jika tidak baik akan mempengaruhi hasil output produksi. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi, atasan diwajibkan untuk mengontrol bawahannya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan organisasi itu berperan untuk atasan mendengarkan keluh kesah dari bawahannya. Yang timbul karena stres kerja yaitu terdapat 3 bagian. Gejala psikologis, karyawan memiliki tekanan batin dari atasan sehingga karyawan tersebut sakit dan tidak bisa bekerja. Kedua, gejala psikologis yaitu sulit berkonsentrasi, tetapi karyawan masih bisa bekerja. Yang ketiga, gejala perilaku. Perilaku karyawan tersebut ketika di dalam rumah susah tidur, bosan, tapi karyawan tersebut masih bisa bekerja dan memperlihatkan komitmennya terhadap perusahaan. Yaitu selanjutnya ada upaya untuk mengelola stres. Strategi pada level organisasi terdiri atas 2, yaitu program institusi dan program kolateral. Program institusi berkaitan dengan pekerjaan itu tersendiri, budaya, dan supervisi. Sedangkan program kolateral seperti program promosi sehingga atau program stress management yang khusus disusun oleh pihak manajemen bagi karyawan. Latihan fisik dan relaksasi latihan fisik. Selanjutnya itu ada dalam arti olahraga merupakan perilaku sehat yang sudah diyakini berbagai ahli sebagai suatu prevensi terhadap stres. Demikian halnya dengan relaksasi. Apakah relaksasi otot maupun imagery merupakan suatu cara yang efektif untuk mengelola stres. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota yang lainnya. Nah, lanjut ke tingkat stres kerja. Nah, untuk tingkat stres kerja di PT Bank BRI itu sendiri kita klasifikasikan menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada dari segi usia, tingkat pendidikan terakhir, status pernikahan, dan terakhir dari jabatan. Untuk usia sendiri kita klasifikasikan lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu untuk usia 20 sampai 29 tahun itu sebesar 27%, dan kemudian 30 sampai 39 tahun itu sebesar 10%, dan kemudian 40 sampai 49 tahun itu sebesar 36%, dan ini merupakan persentase paling tinggi ya. Kemudian 27% masuk ke dalam kelompok usia lebih dari 49 tahun.
Nah, untuk tingkat pendidikan terakhir sendiri, BRI Cabang Bogor berpendidikan S1 itu paling tinggi ya, persentasenya mencapai 52%, dan kemudian tingkat pendidikan akhirnya SLTA atau SMA sebesar 29%, dan diploma sebesar 17%, dan hanya 2% untuk lulusan S2. Nah, kemudian ada status pernikahan. Di sini berdasarkan status pernikahan, mayoritas karyawan BRI Cabang Bogor berstatus menikah sebesar 71%, sedangkan 29% lainnya berstatus belum menikah. Nah, kemudian untuk jabatan sendiri, jabatan dari BRI Cabang Bogor itu sendiri kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada jabatan struktural dan kemudian ada jabatan fungsional. Nah, untuk karyawan menduduki jabatan struktural itu sebesar 21%, dan karyawan yang menduduki jabatan fungsional sebesar 79%. Judul penelitian, Analisis Stres Kerja Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bogor. Jurnal, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Volume dan halaman tidak ada. Tahun jurnal, Juni 2012. Penulis, Siti Rahmawati. Reviewer, tidak ada. Tempat dan waktu, penelitian dilakukan di PT BRI Persero Tbk Kantor Cabang Bogor yang beralokasi di Jalan Dewi Sartika nomor 6, Bogor pada bulan April sampai bulan Juni 2008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber data yang digunakan dalam jurnal yang kami review. Yang pertama, data yang diperoleh yaitu data primer, di mana data primer ini diperoleh dari wawancara, kuesioner, dan juga pengamatan langsung di tempat penelitian. Kemudian untuk selanjutnya itu data sekunder, di mana data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, literatur dan juga internet yang berhubungan dengan penelitian dan juga data internal perusahaan. Untuk selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sampling non-probability, di mana untuk populasi sampel yang digunakan yaitu seluruh karyawan tetap Bank BRI Cabang Bogor yang berjumlah sebanyak 52 orang. Dari kesimpulan ini kita simpulkan tingkat stres kerja karyawan PT BRI Cabang Bogor secara keseluruhan tergolong pada kategori rendah. Seluruh karakteristik karyawan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan stres kerja karyawan. Tidak ada perbedaan stres kerja secara signifikan jika ditinjau dari karakteristik karyawan. Pihak manajemen PT BRI Cabang Bogor sudah mengupayakan penanggulangan stres kerja yang dialami karyawan, namun implementasinya belum optimal. Upaya penanggulangan stres kerja menurut persepsi karyawan mencakup kesejahteraan karyawan, komunikasi, dan penilaian kerja. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.